Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari rencana Ganjar Pranowo dengan Ahok maju di Pilpres 2024. Sekarang ini sedang rame-ramenya diperbincangkan masalah calon presiden. Padahal Pilpres masih 3 tahun lagi, tepatnya tahun 2024. Tetapi sekarang sudah ramai diperbincangkan masalah calon presiden tersebut antara lain Ganjar Pranowo, Ahok, dan juga Caimin dan juga AHY. Sudah banyak mulai pasang-pasang kuda-kuda untuk mendapat nama di tengah-tengah masyarakat. Ada rencana kubu yang maju untuk Pilpres tahun 2024, yaitu Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ahok dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu Ganjar Pranowo. Nama Ganjar Pranowo ini sudah banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat dan dunia maya. Kinerjanya dikenal baik, dekat dengan rakyat, dan juga menjabat gubernur selama 2 periode. Tanpa cacat, dekat dengan rakyat kecil. Dalam kelima survei, elektabilitas tertinggi berkisar di antara nomor 1, 2, 3 secara bergantian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Ketiga orang calon ini selalu berubah-ubah tingkat elektabilitasnya. Kadang nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3, kembali demikian selanjutnya. Dan juga Ganjar Pranowo ini adalah kader Partai Demokrat. Dan Ganjar Pranowo ini adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana dia sebagai partai terbesar di Indonesia ini. Sedangkan Ahok, Basuki Cahayapurnama, Ahok ini kinerjanya terkenal baik pada waktu dia menjabat Gubernur DKI. Demikian juga setelah menjabat Komisaris Utama Pertamina, berhasil meraih keuntungan sebesar 120.000 triliun disetor ke negara, yang selama ini Pertamina selalu rugi. Setelah Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama di Pertamina, telah berhasil meraih keuntungan sebesar 120.000 triliun yang diserahkan kepada negara, dan banyak penghargaan yang diperolehnya baik dari negara maupun dari organisasi sosial lainnya itu tersebut, dan juga pemerintah, pengusaha, dan kader partai tersebut. Dan dia termasuk kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai terbesar di Indonesia juga. Jadi saya lihat demi kepentingan rakyat kecil. Dia juga dekat dengan rakyat kecil. Demi membela rakyat kecil sesuai dengan haknya, dia mau dia berhadapan dengan siapapun, dimanapun, sampai ke jalur hukum pun dia siap untuk membela rakyat demi kepentingan rakyat tersebut. Kekurangan Ahok ini, dia beragama Kristen, kurang baik komunikasinya, keturunan etnis Cina, tetapi kelemahannya bisa ditutupi dengan prestasi kerjanya yang sangat menonjol. Dan sekarang masalah keturunan Cina dan agama pada umumnya tidak masalah lagi kepada rakyat pemilih. Yang penting bisa membangun untuk kepentingan rakyat kecil. Mengingat masyarakat Indonesia sudah maju, tidak begitu lagi mempermasalahkan masalah agama, keturunan, dan komunikasi yang tidak baik, malah tidak masalah lagi sekarang itu masalah keturunan, masalah agama, dan juga masalah yang lain tidak masalah lagi. Yang penting kinerjanya baik,
dan pro rakyat kecil. Yang penting rakyat kecil, karena rakyat kecil ini nanti paling banyak pemilih di tengah-tengah masyarakat tersebut. Harapan saya ada dugaan bila Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ahok dalam Pilpres tahun 2024, kemungkinan besar menang atau dipilih oleh rakyat. Karena kinerjanya sangat baik, sehingga tidak mempermasalahkan agama. Sebagai contoh saja, di mana Gubernur DKI Anies Baswedan waktu pemilihan gubernur menggunakan politik identitas berdasarkan agama tertentu. Memang dia menang, tetapi melihat hasilnya setelah dia menduduki jabatan gubernur DKI, di mana kinerjanya sangat jelek, yang penuh permasalahan, yaitu masalah korupsi, pembangunannya sifatnya kecil-kecil, dan sampai banyak anggota masyarakat itu melakukan demonstrasi yang ada yang minta supaya Anies Baswedan ditangkap, dan juga ada yang bilang supaya turun dari jabatannya. Jadi karena ini masalah dia mempermasalahkan agama, sehingga tapi kinerjanya tidak baik. Akhirnya masyarakat itu sendiri yang minta dia turun. Sehingga melihat perkembangan sekarang ini, masyarakat sudah maju, makanya masalah etnis, masalah agama, dan juga masalah soal kasar atau tidak bicara, tidak masalah lagi. Yang penting kinerjanya baik dan dapat melakukan pembangunan kepada masyarakat demi kepentingan orang rakyat kecil, sehingga rakyat memang menikmati pembangunan tersebut. Yang penting itulah harapan saya dalam pemilihan presiden tahun 2024, di mana Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ini kemungkinan besar dia akan menang, akan didukung oleh rakyat dan dipilih rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih.